Jalawastu adalah sebuah kampung atau dusun di Desa Cisereh, bagian selatan Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kampung yang berada di kaki Gunung Kumbang atau Gunung Sagara ini kini telah menjadi salah satu tujuan wisata budaya atau wisata adat di Kota Bawang, Brebes. Gunung Kumbang sendiri merupakan sebuah gunung yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah. Gunung Kumbang merupakan salah satu titik tertinggi di jajaran pegunungan Pojok Tigalio. Gunung Kumbang secara administrasi berada di perbatasan Kecamatan Ketanggungan dengan Kecamatan Salem di Kabupaten Brebes. Gunung Kumbang ini mempunyai ketinggian 1211 meter di atas permukaan laut. Di sekitar terdapat puncak lainnya seperti Puncak Sagara dengan ketinggian 1109 mdpl. Kemudian Puncak Jojok Telu dengan ketinggian 1129 mdpl dan Puncak Payung dengan ketinggian 845 mdpl. Sungai yang berhulu di gunung ini antara lain Sungai Cibentar, Sungai Cikumbang, Sungai Cibatu, Sungai Cikamuning, Sungai Cirambeng, dan Sungai Cisereh. Hampir 145 kepala keluarga yang ada di kampung Jalawastu masih teguh menjaga tradisi leluhur mereka, di mana seluruh rumah warga dindingnya terbuat dari papan dan beratap seng. Sebagian memang tidak ada rumah warga yang berbahan semen, keramik, atau beratap genteng. Untuk atap rumah menggunakan seng, sementara lantainya menggunakan papan dan lantai bumi atau tanah alami. Jarak kampung Jalawastu dari Koramil sekitar 33 km dalam waktu tempuh kurang lebih 50 menit jika tidak hujan. Di kampung ini juga ada wisata alami Curug Rambu Kasang, tempat pemujaan hulu dayuh di Pasarean Gedong, tempat pemancingan dan oleh-oleh hasil bumi berupa pete, durian, dan nangka. Untuk mengakses Jalawastu dengan seluruh keunikan tradisi masyarakatnya dan keindahan pemandangan pegunungan, maka para pengunjung harus melalui jalanan yang naik turun berbatu. Karena letaknya di lereng bukit, kampung Jalawastu menjadi daerah yang rawan longsor. Mungkin inilah salah satu alasan leluhur mereka membuat rumah tanpa semen dan keramik untuk mencegah bencana. Dulunya kedua bahan bangunan itu adalah barang mewah karena warga juga susah untuk mengangkat atau memikulnya dengan jarak berpuluh-puluh kilometer, sehingga akhirnya leluhur mereka menyebutnya dengan pamali. Sementara untuk keramik dan genteng sangat sulit diperoleh karena letaknya kampung yang jauh dari peradaban. Kampung Jalawastu berada di pelosok sehingga kehidupan masyarakat masih terisolasi dari dunia luar. Namun walaupun jauh dari peradaban modern, mereka tidak menutup kunjungan dari tamu luar dan malah menjadi agenda wisata. Warga kampung Jalawastu berbahasa Sunda walaupun kebanyakan berasal dari etnis Jawa. Penduduknya juga memiliki pantangan-pantangan unik lainnya, yakni dilarang untuk memelihara ternak seperti angsa, domba, dan kerbau dengan alasan dianggap mengotori lingkungan. Kemudian dilarang menanam bawang merah karena nantinya akan merugi. Alasannya selain lahannya tidak cocok, juga karena udara di wilayah Desa Cisereh bisa sangat dingin saat musim penghujan tiba. Berbeda dengan di wilayah Brebes lainnya, adanya angin kumbang saat musim kemarau. Hembusan angin yang cukup sejuk yang berasal dari lereng Gunung Kumbang ini sangat cocok untuk tanaman bawang merah dan cabai. Larangan selanjutnya adalah pementasan wayang karena berkaitan dengan memainkan peran manusia. Dayuh Lemah Kaputihan yang berarti tanah suci tempat tinggal dewa-dewi, letaknya berada di puncak Gunung Sagara, di mana tempat ini sangat disakralkan bagi warga Jalawastu, sehingga ada pantangan untuk tidak berkata kotor di sana. Menurut sejarah, mitos itu ada sejak zaman Hindu, saat Raga Wijaya bertapa di Gunung Sagara atau Gunung Kumbang. Untuk perjalanan ke sana ditempuh dengan jalan kaki selama kurang lebih 6 jam dari kampung Jalawastu. Saat ini masih ada saja yang ke sana untuk melakukan pertapaan di Gedong Sirap untuk menambah ilmu. Sebelum ke Gedong Sirap, calon pertapa akan menemui juru kunci yang merupakan warga Jalawastu. Kemudian diarahkan agar berpakaian serba putih dan tidak dijahit.
Upacara adat ngasa merupakan ritual adat yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Dukuh Jalawastu. Upacara yang digelar setahun sekali ini masih terjaga kelestariannya hingga detik ini. Dikutip dari kemendikbud.go.id bahwa upacara adat ini pertama kali dilaksanakan sejak masa pemerintahan Bupati Brebes ke-9, yaitu Raden Arya Candranegara, yang memerintah antara tahun 1880 sampai 1885. Upacara adat ngasa dilakukan pada mangsa Kesanga, bulan ke-9 dalam sistem penanggalan kalender Jawa tiap tahunnya. Hari perayaannya dilaksanakan pada hari-hari tertentu, yaitu pada hari Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon di lereng Gunung Kumbang atau Gunung Sagara. Sama halnya dengan masyarakat di daerah pantai mengenal adanya tradisi sedekah laut dan masyarakat di daerah dataran rendah yang mengenal tradisi sedekah bumi. Masyarakat Dukuh Jalawastu juga mengenal tradisi sedekah gunung karena lingkungan alamnya berupa daerah pegunungan. Upacara adat ngasa diselenggarakan sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas karunia yang telah diberikan, yaitu berupa hasil pertanian. Di samping itu, untuk memohon berkah atas usaha yang akan dilakukan pada tahun berikutnya. Masyarakat Jalawastu hingga kini masih kuat mempertahankan tradisi-tradisi yang ada. Salah satunya yaitu ketaatan menjalankan pantangan-pantangan. Masyarakat Jalawastu pantang untuk memakan nasi beras dan lauk daging ataupun ikan. Makanan pokok masyarakat Jalawastu yaitu berupa jagung yang ditumbuk halus dengan lauknya lalapan dedaunan, umbi-umbian, pete, terong, sambal, dan dedaunan yang lainnya. Begitu juga dengan piring dan sendok yang digunakan terbuat dari bahan seng. Masyarakat setempat pantang menggunakan piring dan sendok dari bahan kaca. Mereka meyakini bahwa apabila pantangan-pantangan tersebut dilanggar akan mendatangkan musibah. Upacara adat ngasa sebenarnya merupakan wujud rasa syukur terhadap Batara Windubuana yang dianggap sebagai pencipta alam. Sang Batara mempunyai ajudan yang bernama Burian Panutus. Semasa hidupnya, ajudan ini tidak makan nasi dan lauk pauk yang bernyawa. Hal itu dilakukan sebagai perwujudan rasa baktinya kepada Batara. Hal ini juga yang dilakukan oleh masyarakat Jalawastu sebagai bentuk kebersamaan dan kesederhanaan hidup yang penuh kedamaian serta bertujuan sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perayaan upacara adat ngasa dimulai pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, diawali dengan masyarakat Jalawastu dan masyarakat sekitar yang bersama menuju Pasarean Gedong yang dipimpin oleh juru kunci Pasarean dan para pemuka agama yang mengenakan pakaian putih-putih. Kemudian diikuti oleh ibu-ibu yang membawa makanan yang akan disajikan pada saat prosesi upacara. Puncak ritual upacara ngasa yaitu pembacaan doa yang dipimpin oleh 3 orang pemuka adat Jalawastu. Pembacaan doa menggunakan bahasa Sunda Brebes. Setelah selesai pembacaan doa, kemudian dilanjutkan dengan acara makan bersama dengan hidangan yang sudah dipersiapkan oleh ibu-ibu. Dalam upacara adat ngasa dimeriahkan juga dengan berbagai kesenian tradisional yang tumbuh dan berkembang di daerah masyarakat setempat. Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, melihat adanya semangat konservasi lingkungan sebagai usaha yang bagus dalam mempertahankan lingkungan yang terbungkus dalam tradisi ngasa ini. Sebelum masuknya agama Islam, warga mayoritas menganut keyakinan Sunda Wiwitan dengan sang pencipta yaitu Batara Windubuana. Ajaran Sunda Wiwitan menggambarkan kasih sayang kepada makhluk hidup baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Namun seiring perjalanan waktu, ajaran Islam masuk pada abad ke-15 sampai 16 dengan dibawa oleh Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijaga. Bukti akulturasi agama Islam dengan Hindu sampai sekarang bisa kita lihat saat pagelaran perang centong atau perang dengan senjata berupa sendok nasi dari bahan kayu. Perang ini menggambarkan 2 jawara Jalawastu, yaitu Gandasari yang merupakan keyakinan lama dan Gandawangi yang merupakan keyakinan baru. Dalam perang centong ini, Gandawangi atau keyakinan barulah yang menang, namun tetap menjunjung keyakinan lama. Ini menggambarkan adat istiadat saat ini, yaitu Islam Kejawen. Bukti dari akulturasi kedua keyakinan sampai saat ini yaitu pelaksanaan ngasa, di mana bacaan mantranya merupakan campuran
antara doa Islam dan Sunda wiwitan.